Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fadliam di Lubis, NPM 1923501009. Saya akan menjelaskan tentang sikap atau attitude dan norma. Pengertian attitude adalah kesadaran yang dimiliki seseorang terhadap perbuatan yang dimilikinya, di mana perbuatan-perbuatan yang dimilikinya akan menentukan sikap, sifat, dan hakikat dalam bentuk perbuatan. Pada dasarnya, sikap lebih terarah pada objek, bisa berupa objek benda, peristiwa, orang, lembaga, atau organisasi dan nilai-nilai. Menurut Laviere, attitude adalah pola perilaku, tendensi, atau kesiapan diri seseorang tersebut dalam melakukan adaptasi, termasuk juga dalam menyesuaikan diri. Nah, terkait dengan cara untuk beradaptasi dengan cara yang sederhana atau rumit, itu tergantung dari masing-masing orang. Sebab attitude bentuk respon dari stimulus sosial yang dihadapinya. Aspek dalam pengertian attitude. Membicarakan tentang attitude, memang attitude itu sendiri memiliki 3 aspek pokok yang tidak boleh diabaikan. Pertama, ada aspek kognitif. Aspek inilah yang akan menentukan seseorang tersebut untuk berpikir dan mengolah pengalaman atau keyakinan. Dari hasil pengolahan inilah yang nantinya mampu membentuk harapan dan keyakinan. Yang kedua, ada aspek afektif. Aspek afektif adalah aspek yang merupakan proses yang berkaitan dengan perasaan-perasaan tertentu. Ada banyak bentuk perasaan, ada perasaan dengki, hasut, sedih, takut, simpati, senang, atau perasaan berburuk sangka terhadap orang lain. Aspek afektif inilah yang akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap di dunia kerja. Yang ketiga ada aspek konatif, atau disebut juga dengan aspek yang menekankan pada proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat sesuatu. Karena bentuknya proses, tentunya aspek konatif ini memakan waktu lebih lama. Karakteristik attitude. Attitude adalah sikap seseorang yang terbentuk lewat proses belajar, jadi bukan atas dasar bakat yang dibawa sejak lahir. Attitude juga bukanlah sikap yang sifatnya menetap, melainkan dapat berubah-ubah. Sikap pun seiring banyaknya pengalaman akan mempengaruhi sikap seseorang. Banyak yang beranggapan bahwa pengertian attitude dapat berdiri sendiri, padahal tidak. Terbentuknya attitude membutuhkan kerjasama atau dukungan dari banyak relasi ataupun objek. Objek attitude itu sendiri dapat berupa kumpulan dari hal-hal yang berkaitan dengan faktor pengaruh yang mempengaruhi pembentukan attitude seseorang. Banyak yang tidak tahu jika attitude sendiri memiliki sisi dan segi perasaan dan sesi motivasi. Attitude dianggap sesuatu yang dibawa sejak lahir. Nyatanya, attitude dapat dipelajari lewat proses belajar seperti yang disebutkan di bagian awal. Jadi baik buruknya sikap seseorang bergantung pada proses pengetahuan yang mereka dapatkan dari mereka lahir sampai saat ini. Dengan kata lain, attitude dapat terbentuk lewat proses belajar dengan lingkungan terdekat, kanan atau kiri mereka. Contoh attitude yang baik, bisa menghargai lawan bicaranya, tidak ragu minta maaf kalau melakukan kesalahan, tidak mudah berburuk sangka kepada orang lain, menghubungi via online seperti mahasiswa dan dosen. Norma. Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang memiliki arti patokan, pedoman atau pokok kaidah dan bahasa Latin yaitu mos yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat atau kebiasaan. Fungsi norma itu untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku, agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. Untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. Norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Norma digunakan untuk mendorong individu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Macam-macam norma. Norma itu ada norma formal dan norma non-formal. Norma formal merupakan suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah ataupun lembaga masyarakat atau institusi resmi yang berguna untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi maupun formal. Contoh dari norma formal yaitu mengenai pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang tertera pada lembaran daerah. Yang kedua, norma yang mengenai
penataan pemukiman yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 yang tertera pada lembaran daerah. Selanjutnya, kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 yang tertera pada lembaran daerah, dan masih banyak lagi. Norma non-formal adalah suatu bentuk, ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat dalam sebuah lingkungan. Tanpa diketahui siapa yang merumuskannya, dan biasanya bentuk dari norma non-formal ini tidak tertulis. Namun masyarakat menjalankannya karena kesadaran ataupun sudah menjadi kebiasaan dalam diri untuk menjaga keharmonisan lingkungan masyarakat yang sifatnya tidak resmi dan tidak memaksa masyarakatnya untuk menjalankan aturan tersebut. Contoh dari norma non-formal yaitu aturan-aturan yang ada di rumah maupun keluarga, seperti bagaimana cara kita bersikap ketika makan maupun minum. Dan juga bagaimana cara kita berpakaian yang biasanya norma non-formal ini berbentuk sebuah kebiasaan. Itulah materi tentang sikap atau attitude dan norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.